Shalom, saudara-saudari terkasih. Perkenalkan, nama saya Maria Claudia Purba. Saya dari kelas PKK 1 semester 1, Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik, Setakat Negeri Pontianak. Baik saudara-saudari terkasih, di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai permasalahan sosial yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari serta bagaimana gereja khususnya Paroki Santo Yosef di Litua berperan dalam mengatasinya. Kita tahu bahwa masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan kesenjangan ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, diskriminasi, hingga kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan besar dalam masyarakat kita. Tidak hanya itu, perkembangan zaman dan globalisasi juga membawa dampak terhadap mobilitas serta perubahan sosial yang mempengaruhi kehidupan kita. Namun, di tengah tantangan ini, gereja hadir sebagai agen perubahan sosial yang berupaya memberikan solusi melalui keterlibatan berbagai lembaga sosial. Oke, mari kita bahas lebih dalam bagaimana gereja dapat menjadi bagian dari solusi bagi permasalahan sosial yang ada di sekitar kita. Dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali muncul berbagai permasalahan sosial yang mengaruhi kesejahteraan individu maupun kelompok. Masalah sosial merupakan kondisi yang dianggap tidak ideal dalam masyarakat karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan bersama. Permasalahan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, diskriminasi, kerusakan lingkungan, hingga meningkatnya tingkat kriminalitas. Beberapa masalah sosial yang umum terjadi antara lain kemiskinan yang muncul akibat rendahnya pendapatan dan terbatasnya akses terhadap sumber daya ekonomi. Selain itu juga pengangguran menjadi masalah serius karena banyaknya tenaga kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Kesenjangan ekonomi semakin memperburuk kondisi sosial dengan menciptakan jurang antara kelompok kaya dan miskin yang berakibat pada ketidakadilan sosial dan rendahnya kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, keterbatasan akses pendidikan juga menjadi faktor utama yang menghambat perkembangan sosial. Banyak anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena alasan ekonomi, geografis, atau kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Di sisi lain, diskriminasi dan intoleransi juga menjadi bentuk permasalahan sosial yang dapat menciptakan perpecahan di masyarakat. Bentuk-bentuk diskriminasi ini meliputi diskriminasi rasial, gender, agama, hingga sosial ekonomi yang semuanya berkontribusi terhadap ketidaksetaraan hak dan kesempatan. Kerusakan lingkungan juga menjadi tantangan besar di mana eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, polusi, dan perubahan iklim mengancam keseimbangan ekosistem serta kehidupan manusia. Tidak hanya itu, masalah kesehatan seperti penyebaran penyakit menular, kurangnya fasilitas kesehatan, serta pola hidup tidak sehat juga menjadi persoalan yang perlu segera diatasi. Selain itu, kriminalitas seringkali meningkat akibat faktor ekonomi, lemahnya penegakan hukum, pengaruh lingkungan sosial yang buruk, serta kurangnya pendidikan moral. Di tengah berbagai tantangan tersebut, ada konsep penting yang perlu dihadapi, yaitu mobilitas sosial yang merajuk pada perubahan status sosial seseorang atau kelompok dalam masyarakat. Mobilitas sosial dapat bersifat naik dan turun atau horizontal, tergantung pada faktor-faktor seperti pendidikan, ekonomi, kesempatan kerja, serta lingkungan sosial. Dalam konteks ini, perubahan sosial juga berperan penting di mana perubahan dalam pola pikir, kebiasaan, dan struktur sosial. Masyarakat terus berkembang akibat pengaruh globalisasi, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Berbagai faktor mempengaruhi perubahan sosial seperti kemajuan teknologi yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan bekerja. Perubahan nilai budaya yang berkembang seiring dengan interaksi antar bangsa,
serta kebijakan politik dan ekonomi yang mempengaruhi struktur sosial masyarakat. Beberapa teori perubahan sosial menjelaskan bagaimana perubahan itu terjadi, termasuk teori evolusi, konflik siklus, dan fungsionalisme. Di era globalisasi, perubahan sosial semakin cepat dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, budaya, pendidikan, dan teknologi. Perubahan ini juga mempengaruhi mobilitas sosial di mana individu memiliki banyak peluang untuk meningkatkan status sosial mereka melalui pendidikan, pekerjaan, dan bisnis. Namun di sisi lain, persaingan semakin ketat yang menuntut individu untuk terus mengembangkan keterampilan dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Salah satu faktor yang memiliki dampak besar dalam perubahan sosial adalah perkembangan media sosial dan teknologi. Media sosial membawa pengaruh positif seperti memperluas akses informasi, meningkatkan komunikasi, membuka peluang ekonomi, serta mendorong kreativitas. Namun di sisi lain media sosial juga memiliki dampak negatif seperti penyebaran berita palsu, kecanduan digital, pelanggaran privasi, serta menurunnya interaksi sosial secara langsung. Dalam menghadapi berbagai tantangan sosial ini, Gereja Katolik, khususnya Paroki Santo Yosef Delictua, berperan aktif dalam mengatasi permasalahan sosial melalui keterlibatan lembaga sosial. Gereja tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan. Berbagai program dilakukan seperti bantuan bagi masyarakat miskin, pemberian beasiswa pendidikan, pelayanan kesehatan gratis, serta pendampingan bagi kelompok rentan. Gereja juga bekerja sama dengan lembaga sosial lainnya untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak-haknya dan mampu hidup dengan baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan sosial merupakan tantangan besar dalam masyarakat, tetapi dengan adanya mobilitas sosial, perubahan sosial, serta peran lembaga sosial seperti Gereja Katolik, masyarakat dapat menemukan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Upaya ini membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak agar dapat menciptakan lingkungan yang adil, harmonis, dan sejahtera bagi semua orang. Baik, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan dari hasil soal UAS yang saya jawab. Semoga bisa kita pahami bersama. Dan kalau misalkan ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih, shalom, dan salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.